Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menunjukkan cara penyelesaian latihan metode elemen hingga kita, latihan yang ketiga pada analisa struktur. Adapun analisa struktur kita yang ketiga ini saya bisa tunjukkan kembali. Ya. Ini dia analisa kita. Ya. Buah batang dibenamkan di atas tanah atau di fondasi beton atau semen ya, dengan bentuk menampang yang sama seperti yang minggu lalu ya, yaitu 50-50 mm. Modul elastisitasnya juga sama ya, 203 Pascal. Nah, kemudian di sini ada gaya pada ujungnya tetapi miring ya, miring 30 derajat dengan besarnya gaya 500 Newton. Dan di tengah-tengah batang ada gaya ke arah ke kiri sebesar 300 Newton. Nah, panjang keseluruhan atau tinggi dari tiang tersebut adalah 3 meter, sementara gaya F2 berada di 1,5 meter dari fondasi. Baik, kita langsung saja selesaikan kasus ini. Saya akan tunjukkan kalian bagaimana menyusun atau menentukan gaya-gaya reaksi yang terjadi pada masing-masing nodal. Baik, mari kita mulai. Baik, jadi kita gambarkan dulu kondisi pembebanan tersebut ya. Kita gambar ulang di sini. Mirip dengan latihan pertama ya, pada batang seperti ini ya, ditanamkan di atas tanah atau di semen ya tadi. Kemudian, nah bedanya adalah ada beban di sini, tapi bebannya itu memiliki kemiringan atau sudut kemiringan ya, yaitu 30 derajat dengan gayanya 500 Newton. Kemudian di sini panjang ya, panjang batang 2000 mili atau 2 meter. 3000 mili ya, atau 3 meter. Nah, kemudian di tengah-tengah batang atau pada jarak 1500, jarak 1500 dari base-nya itu ada gaya atau tarikan sebesar, katakan ini F1, F2 sebesar 300 Newton. 300 Newton. Nah, penampang sama, yaitu 50 kali 50. Ya, modulus elastisitas 200.000 megapascal. Nah, maka A-nya ya, penampangnya adalah 50 kali 50 itu sama dengan 2500 mm kubur sangkar. Nah, kemudian batang ini dibagi atas 6 elemen ya. Jadi jumlah elemen ada 6. Nah, sehingga masing-masing elemen panjangnya L-nya adalah 500 mili. Nah, langkah pertama yang kita kerjakan adalah jangan langsung ke analogi pegas ya, jangan. Kita harus tahu dulu gaya reaksi yang terjadi pada masing-masing nodal. Nah, maka kita buat dulu pribadi diagramnya, FBD. Pribadi diagram atau diagram benda bebas ya. Nah, kita gambarkan seperti ini, batang saja. Nah, kemudian di sini ada gaya
segitiga ini F1 dan ini F2. Nah, kita selesaikan dulu yang ini ya, yang F1-nya. Jadi F1 itu kan dia memiliki miringan, ya, maka dia memiliki dua komponen ya. Saya gunakan spidol yang warna berbeda biar jelas ya. Nah, jadi setiap gaya yang bekerja pada bidang miring itu dibagi atas dua komponen ya, dua komponen untuk bidang XY ya, yaitu Fx gaya yang pada sumbu X dan Fy gaya pada sumbu Y. Nah, ini F1. Ini F1X, sorry. Ini F1X, ini F1Y. Nah, maka yang kita gunakan adalah yang X ya, yang X, bukan yang Y. Kita gunakan X ya. Karena di sini gaya yang satu lagi adalah bergerak pada atau bekerja pada sumbu X. Nah, maka F1X itu adalah, nah kalau kita gunakan fungsi trigonometri, maka kalau kita gunakan fungsi trigonometri, nah maka X ini merupakan fungsi kosinus ya, dari X ya. Jadi sinus kosinus. Nah, jadi F1 kosinus 30 derajat. Nah, maka 500 dikali lah kosinus 30 itu 0,866 ya, 0,866 kalau kalian gunakan kalkulator, maka hasilnya ada 433 Newton. Nah, maka kita peroleh gaya reaksi di X atau Fix nya adalah 430. Nah, maka kita sudah peroleh di sini apanya? Gaya reaksinya ya. Nah, maka kita buat analogi pegasnya. Analogi pegas. Nah, kita bagi atas 6 elemen ya. 1 2 3 4 5 dan terakhir pas 6 di sini. Ini fix. Nah, oke, nodalnya ada 1 2 3 4 5 6, ada 7 ya. Ya, berarti 6 elemen ya. 6 elemen berarti kita memiliki 7 apa? 7 nodal. Nodal 1 ya, F1X, baru di sini ada F2. Nah, selanjutnya kita susunlah persamaan matrik kakuan globalnya ya, dengan membentuk matriks 7 kali 7. Oke, itu tidak akan saya tunjukkan lagi di sini karena minggu lalu sudah kita bahas ya. Nah, saya langsung aja ke laptop ya. Nah, kita akan masukkan nilai-nilai ini. Baik, setelah kita selesaikan tadi, setelah kita temukan tadi gaya-gaya reaksi yang terdapat pada kondisi pembuatan tersebut, di mana pada gaya F1X ya, terdapat gaya sebesar 433 Newton dan F2 tetap sama yaitu 300 Newton, tapi arahnya berbeda. Maka saya akan tunjukkan kali ini adalah saya akan tunjukkan penyelesaiannya menggunakan Microsoft Excel. Sementara cara penyusunan materi kekakuan globalnya sama seperti yang telah diajarkan pada minggu lalu, ya. Jadi saya tidak ulangi lagi.
Baik, saya langsung ke laptop saja. Ya, oke, ya, ini dia. Ya, jadi saya sudah tuliskan di sini luas penambang kita ada 2.500 mm bujur sangkar, I-nya 2 atau modul elastisitasnya adalah 200.000 megapascal dan panjangnya karena dibagi atas 6 elemen ya, maka masing-masing elemen memiliki panjang yang sama yaitu 500 mm. Maka K-nya adalah A, karena ini analisa struktur, maka rumus K-nya AE per L ya. A dikali E, E dibagi L. Nah, inilah K-nya. Ya. Baik, ya, K-nya 1 juta. Nah, sekarang eh, kita susun matriksnya. Ya. Jadi tadi 6 elemen berarti matriksnya 7 kali 7. Ya. Maka kita susun ini, 7 kali 7. Oops. Ya, pas kali 7. Nah, kemudian ini saya ratakan dulu, agak amburadul ya. Nah, kemudian saya susun K1 ya, minus K1 minus K1 K1 tambah K2 dan seterusnya ya hingga K6 ya. Jadi cuma sampai K6 saja. Kenapa? Karena elemennya hanya 6 ya. Oke, K6 baru K6. Nah, ya. Ya, itu dia. Oke, baik. Jadi sudah ada terbentuk matriks 7 kali 7 ya. Nah, kemudian X1, modal 1, X1, X2. Kita kopikan ke bawah sampai X7. Kemudian sama dengan, kemudian, nah, di nodal 1 ada gaya ke kanan sebesar 433 Newton. Nodal 2 nggak ada, nodal 3 tidak ada, nodal 4 ada, minus 300. Lalu nodal dan seterusnya tidak ada. Baik, selanjutnya kita masuk ke kondisi batas. Batas ya. Nah, kita lihat tadi kondisi batas di nodal 7 di fix ya, sehingga X7 sama dengan 0. X7 sama dengan 0. Artinya apa? Artinya baris 7, artinya baris 7 bisa dieliminasi. Maka kita mendapatkan matriks yang lebih sederhana yaitu 6 matriks berordo 6 kali 6. Baik, sekarang kita copy aja rumusnya. Ini semua copy rumus ya. Jangan di copy paste gitu aja. 6 kali 6. 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian gaya eksternal kita deketin. Kita ambil sudah copy dari sini. Dan kita copy. Ya. Nah, selanjutnya kita selesaikanlah dengan metode Gauss-Jordan. Ya. Saya selalu menggunakan bantuan Brisbane supaya tidak bergerak kemana-mana ya, supaya enak. Oke, kita eliminasi bagi kemari, baru eliminasi. Ini dikurang pivot, pivot dikunci, di baris dikali, ini dikunci di kolom. Ya, baru copy semua. Ya.
Oke, kita lanjut lagi. Terakhir, 6 baris 6. 2, 3, 4, 5, 6. Satu. Di kiri, kopi ke kanan. Kemudian kita eliminasi. Ini baru selesai semua. Kopi ke atas. Kopi ke atas. Kopi ke kiri. Baru ke kanan. Selesai. Maka kita dapat, ya. Nah, kita susun lagi X1, X2. Sampai X7. Sudah pasti X7 0. Ya, 0. Baru X1-nya kita copy di atas 0. Oke, nah itu dia. Kita dapat ya. Kita dapat di sini ternyata kalau kita interpretasikan terhadap batang tadi, ternyata bahwasannya nilainya positif semua ya. Paling tinggi atas ya, 0,001 mm, 16 ya, baru 0,012, baru 0,00008, 0,003, 0,0002, dan 0,01. Jadi nilai positif berarti batang tersebut atau tiang tersebut itu melengkung ke kanan ya, ke arah positif. Nah, gitu. Walaupun ada gaya 300 Newton di tengah-tengah batang sebelah kiri. Tapi dari hasil perhitungan kita ternyata dia posisinya ke kanan, membengkok ke kanan. Nah, itu dia hasil analisis kita dengan metode elemen hingga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai analisis struktur pada latihan yang ketiga B ya. Mana pada latihan ini kita akan membahas kasus pembebanan, analisis kasus pembebanan dengan metode elemen hingga ya, yang mirip dengan latihan pertama itu tadi. Nah, saya tunjukkan dulu pembebanan pada batang tersebut. Nah, ini dia ya. Jadi mirip nih dengan latihan 3 ya, latihan 3. Cuma hanya saja di sini letak pembebanan dirubah ya. Jadi ada gaya di tengah batang sebesar 800 Newton tapi miring. Miring dengan sudut 60 derajat. Dengan arah pembebanan ke kanan ya. Ke kanan atas. Dan satu lagi beban di ujung juga, di ujung atas tapi arahnya ke kiri sebesar 400 Newton. Ya. Kemudian modulus intensitas sama 200 gigapascal atau 200.000 megapascal. Dan bentuk penampang juga sama, masih sama yaitu 50 kali 50 mm. Nah, yang diminta di sini adalah coba tentukan perpindahan yang terjadi pada masing-masing nodal apabila batang ini dibagi atas 6 elemen ya akibat beban-beban tersebut. Nah, sebelum kita analisis lebih lanjut, bahwasannya di sini kita masih mencari apa namanya ya, perpindahan pada arah sumbu X di sini ya, sumbu X. Baik, kita akan menjabarkan, ya, menggambarkan kondisi pembebanan tersebut dan mencari
persamaan matrik kekakuan globalnya. Baik, mari kita mulai. Oke, baik, kita akan melakukan analisis terhadap bebanan yang diberikan terhadap batang ya, dengan bentuk yang mirip dengan latihan pertama tadi, latihan 3. Tapi di sini letak gayanya berada di tengah batang, dengan arah miring dengan sudut kemiringan 60 derajat. Kemudian ada juga gaya di ujung batang tapi arah ke kiri sebesar 400 Newton. Baik, saya akan gambarkan kembali bebanan tersebut ya, pada benda tersebut. Nah, batang kemudian di sini ada gaya sebesar 800 Newton dengan sudut 60 derajat. F1 800 Newton. Kemudian ada gaya F2 di ujung batang dengan arah ke kiri sebesar 400 Newton. Panjang batang 3 meter atau 3000 mm. Kemudian jarak ini bebanan dengan dasar atau pondasi 1500 mm. Nah, penampang sama masih ya, penampang 50 kali 50. Oke, modulus elastisitas bahan adalah 200.000 megapascal. Nah, kemudian luas penampang batang 50 kali 50 atau 2500 mm bujur sangkar. Nah, kemudian jumlah elemen ya, jumlah elemen 6 ya, dibagi 6 elemen, maka panjang masing-masing elemen adalah 500 mm ya. Oke, maka kita peroleh K nya adalah ya 2500 dikali 200.000 dibagi 500. Oke, kita coret-coret dulu, yang bisa kita buang ya. Nah, coret tinggal 5, maka dapat K nya 1 juta ya, 1 juta megapascal milimeter. Itu 1 K. Kemudian setelah K, kita tentukan dulu gaya-gaya yang terjadi pada apa. Nah, gaya daripada batang ya, pada miring ini, nah, gaya F1 ya, maka gaya F1 ini karena miring, karena bekerja di bidang miring, maka dia akan dibagi atas 2 komponen ya, yaitu komponen F1X dan satu lagi komponen F1Y ya. Nah, maka berdasarkan hukum trigonometri ya, F1X itu sama dengan F1 ya, kosinus 60 derajat. Nah, maka 800
ya, dikali kosinus 60 itu setengah ya, maka dapatnya 400 Newton. Berarti X 400 Newton. Nah, setelah kita peroleh gaya yang secara sumbu X, ya, maka kita bisa buat analogi begasnya, ya, analogi begas. Nah, kita mulai dari atas. Ini elemen 1, kemudian elemen 2, kemudian elemen 3, elemen 4, elemen 5, dan terakhir elemen 6 ya. 6. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nodal. Ada 7 nodal. Pada nodal 7 di fix. Oke. Nah, pada titik nodal 1 ada gaya F2 ya, yang besarnya 400, dan ada F1X yang besarnya juga sama 400. Nah, maka setelah dapat ini, kita susunlah ya persamaan ya, persamaan matriks kekakuan global ya. Nah, jadi kalau penyusunannya sama ya, K ya, K-nya ada 6 ya, K1 sampai K6 disusun hingga membentuk matriks 7x7 ya. Jadi K1 minus K1 minus K1, K1 tambah K2, dan seterusnya hingga nanti di sini K6 ya. Minus K6 minus K6. Nah, di sini K5 tambah K6. Nah, ini baru kemudian ini nodalnya X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 ya. Nah, baru ini penting sekali yang kita cari tadi nih ya, gaya eksternalnya di F1 minus 400. Nah, minus karena arahnya ke kiri ya, arah kiri. Kemudian 2 dan 3 tidak ada, 0. Sementara F4 ada F1X yaitu 400 yang kanan ya. Lanjutnya baru 5, 6, dan 7 tidak ada, 0. Nah, setelah dapat persamaan matriks kekakuan globalnya, baru kita selesaikanlah persamaan tersebut dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke, baik. Setelah kita menjabarkan dan menemukan persamaan matriks kekakuan global dari kondisi pembuatan tersebut, maka kita akan selesaikan kasus tersebut ya, kasus pembuatan tersebut dengan menggunakan software Microsoft Excel. Nah, sebelumnya saya akan tunjukkan kembali hasil analisis kita ya. Jadi kita tadi dapat di sini bahwasannya pada nodal 1 ada gaya sebesar 400 Newton tapi arahnya ke kiri, dan pada nodal 4 ada gaya sebesar 400 Newton juga tapi arahnya ke kanan. Dan kita mendapatkan persamaan kekakuan globalnya seperti ini ya. Oke, baik, selanjutnya kita akan selesaikan di Microsoft Excel. Nah, baik, ini
eh, kondisi penjabaran di Microsoft Excel, ya. Nah, saya sudah langsung saja buatkan, ya, karena ini sudah cara pembuatannya sudah berulang-ulang kali saya informasikan, ya. Jadi nggak perlu diulang-ulang lagi deh. Jadi ini datanya, ya. Nah, kemudian ini matriks persamaan keakuan globalnya. Nah, selanjutnya kita melihat ke kondisi batas, ya. Jadi kondisi batas ini seperti yang tidak kita lihat tadi, bahwasannya pada nodal 7 kondisinya di fix, ya, sehingga kita bisa mengeliminasi baris 7. Dengan demikian maka kita akan memperoleh persamaan matriks kekakuan globalnya yang lebih sederhana lagi, yaitu mendapatkan matriks berordo 6 kali 6. Nah, kita copy, ya, kondisi batas X7 sama dengan 0. Kita copy rumusnya saja, kemudian kita 6 kali 6. 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 6. Dan kemudian ini untuk eksternalnya. Ya. Beban eksternal. Ya. Nah, selanjutnya baru kita eliminasi Gauss-Jordan, ya. Kita lakukan eliminasi Gauss-Jordan untuk mendapatkan nilai perpindahan nodalnya. Oke, baik. Langkah pertama, baris 1, kolom 1 kita jadikan 1. Ya. Ini. Nah, selanjutnya kita eliminasi semua baris, sehingga kita peroleh nanti matriks identitas. Dan di sebelah kanan ini akan diperoleh hasilnya langsung. Oke, baik. Akhirnya kita peroleh nilai X, ya, nilai X-nya dari mulai kita bisa tulis lagi di sini, ya. X1, X2 sampai X7, ya. Nah, X7 udah pasti 0, ya. Nah, X1 minus 0,0012, ya. Nah, terlihat di sini bahwasannya ternyata perpindahan terjadi pada nodal, ya, pada nodal 1 sampai 3 itu arahnya ke kiri, ya, ke kiri. Nah, jadi kalau kita lihat ke batang yang tadi, ya. Nah, ini berarti sampai ke tengah dia kemari, ya, kemari. Nah, tapi setelah di tengah, ya, itu tidak terjadi defleksi, jadi dia tidak terjadi perpindahan nodal, ya. Jadi dia di posisinya tidak berubah di sumbu batang, ya, 0 dari hasil. Jadi sini terbukti dari hasil analisis kita ternyata perpindahan nodal itu hanya terjadi di nodal 1, 2, dan 3, ya, hingga ke tengah batang. Setelah itu ke bawahnya tidak lagi terjadi perpindahan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita melanjutkan lagi latihan kita. Latihan yang keempat, masih dalam analisis struktur. Cuma dalam hal ini, tingkat kesulitannya kita tingkatkan lagi. Kalau pada latihan 1 sampai 3, kita hanya membahas sampai ke pindahan nodal saja. Pada latihan keempat ini kita akan mencari atau menghitung tegangan yang terjadi pada batang. Ya. Nah, dalam hal ini untuk mempermudah pemahaman, maka saya mengambil kasusnya adalah pada sejajar sumbu batang. Ya, sumbu batang. Baik, saya akan perlihatkan kasusnya, ya, mirip dengan pelatihan kedua kemarin, ya. Saya akan share. Oke, nah ini dia. Pada latihan keempat ini,
ada sebuah batang yang mirip dengan latihan kedua, ya. Tapi pada batang ini gayanya berada di ujung, tetapi memiliki kemiringan 30 derajat, ya, seperti ini, dengan besar gaya 800 Newton. Kemudian pada tengah-tengah batang itu diberikan kawat penahan, ya, kawat penahan yang membentuk sudut 50 derajat terhadap sumbu batang ini. Ya. Nah, panjang batang 3000 mm, kemudian penampangnya sama seperti yang lalu, 50 kali 50 mm, dan modulus elastisitas juga sama, ya, 200 gigapascal. Nah, jadi kita ingin menghitung berapa tegangan yang terjadi pada sepanjang batang ini akibat gaya sebesar 800 Newton yang diberikan. Nah, batang ini dianggap memiliki penampang yang sama, ya, sama isotropik, ya, sehingga kemudian dibagi atas 6 elemen, ya, dibagi atas 6 elemen sama panjang, sehingga nanti akan memiliki nilai K yang sama juga. Nah, baik, untuk tidak memperlambat waktu lagi, maka saya akan langsung saja membahas konsepnya, ya, konsepnya. Nah, yang terpenting di sini adalah nanti kita akan mencari berapa gaya-gaya apa aja yang bereaksi pada batang ini, terutama pada sumbu X-nya. Baik, mari kita mulai. Oke, baik. Pada kasus kali ini kita diminta untuk menentukan tegangan yang terjadi pada batang akibat pembebanan yang diberikan. Nah, sebelum kita mulai menganalisisnya, ada yang perlu diketahui bahwasannya tegangan batang itu, ya, dapat diketahui dengan mengetahui variabel regangan dan modulus elastisitasnya, ya, berdasarkan persamaan hukum Hooke, ya. Hukum Hooke bahwasanya modulus elastisitas adalah tegangan dibagi dengan regangan, ya. Nah, maka ini persamaannya bisa kita tukar menjadi tegangan adalah modulus elastisitas dikali dengan regangan. Nah, kita ketahui bahwa regangan itu adalah elongation atau pertambahan panjang dibagi dengan panjang awal L0. Nah, jadi di sini nanti kita akan mencari delta L-nya. Nah, untuk mendapatkan delta L, maka kita harus mendapatkan gaya-gaya reaksinya. Jadi gaya-gaya reaksi. Gaya-gaya reaksi pada masing-masing nodal. Nah, tegangan itu terjadi pada elemen. Jadi setelah kita dapat gaya reaksi, maka kita akan menyelesaikannya berdasarkan elemen. Baik, kita akan mulai, ya. Ini saya hapus saja, ya. Nah, kita akan mulai dengan menggambarkannya dulu terlebih dahulu, ya. Kita gambarkan ulang bentuk pembebanannya. Ini batangnya. Nah, kemudian di sini ada pinnya. Kemudian di sini ada gaya yang miring, dengan sudut kemiringan 30 derajat, ya. F sebesar 800 Newton. Nah, kemudian di sini ada di tengah-tengah batang ada tali yang fungsi untuk menahan, ya. Tali fungsi menahan dengan sudutnya 50 derajat. Oke, panjang batang 3 meter,
3000, dan jarak dari pin ke tali adalah 1500 mm. Dan kemudian penampang sama, ya, penampang sama yaitu 50 kali 50. Sementara modulus elastisitas tetap sama yaitu 200.000 megapascal. Maka A adalah 50 kali 50 sama dengan 2500. Ini adalah luas penampang ya, milimeter bersangkar. Kemudian L-nya karena dibagi atas 6 elemen ya, itu L-nya berarti 500 mm karena dibagi 6. Nah, oke, selanjutnya kita akan cari reaksinya ya. Nah, kita jangan langsung ke analogi, kita cari dulu reaksi. Jadi free body diagramnya dulu ya. FBD nya. Nah, dari FBD nya kita gambarkan ulang seperti ini. Oke, di sini ditumpu, kemudian sini ada gaya. Oke, saya rubah biar jelas pakai warna. Ya, ada gaya F ya. F. Nah, gaya ini karena miring maka memiliki dua komponen, yaitu komponen terhadap sumbu X yaitu Fx, dan juga komponen terhadap sumbu Y yaitu Fy. Ya, sudut tadi 30 derajat. Kemudian di tengah-tengah ada juga. Nah, kalau ditarik ke kanan maka analogikanya dia gayanya akan melawan ke kiri ya, dengan sudut 50. Maka karena miring dia maka menghasilkan dua komponen lain-lain, yaitu ini RB ya. Maka ini adalah RBY, dan di sini adalah RBX. Nah, sementara di ini sorry ya, saya lupa, saya kasih AB dulu ya, titik A dan titik B ini yang kemarin ya. Nah, maka di titik A ini hanya ada reaksi RAY. Nah, jadi yang kita perlukan di sini adalah yang searah sumbu batang ya. Searah sumbu batang. Jadi yang kita perlukan ini Fx, RBY, RBX dan RAY, RAX. Nah, jadi kita perlukan nih Fx, RBX dan RAX. Nah, untuk menentukan itu maka kita lakukan analisis kesetimbangan gaya ya. Oke. Nah, pertama sigma Fx sama dengan 0. Sigma pada sumbu X sama dengan 0. Maka di sini ada Fx ya. Kemudian dikurang karena RB arahnya ke kiri, dikurang RBX dan dikurang RAX sama dengan 0. Nah, oke, sekarang berapakah Fx? Nah, Fx ya, kalau menggunakan persamaan trigonometri maka Fx ya, Fx adalah F kali kosinus 30 derajat. Nah, sehingga kita peroleh ya 800 dikali kosinus 0,686 ya, 0,86 ya, 6 Fx 693 Newton. Sementara Fy sama dengan F sinus 30. Nah, kita ketahui sinus 30 itu adalah setengah ya. Maka Fy adalah 800 setengah 800 berarti 400 Newton. Oke.
kita udah dapat fx ya. Nah, fa ini gunanya untuk mencari si rbx ini. Sekarang sigma fy sama dengan 0. Maka yang y min fy ya, ditambah akan ke bawah tambah rby sama dengan 0 ya. Nah, maka rby adalah sama dengan fy. Ini sama dengan fy tadi 400, berarti rby nya 400 Newton ya. Nah, sekarang dari persamaan trigonometri juga ya, bahwasannya tangan 50 derajat itu sama dengan RBY per RBX. Nah, maka kita dapat RBX sama dengan RBY per tangan 50 derajat. Kita peroleh RBY 400 dibagi tangan 50 derajat. Maka kita dapat 336 Newton. Nah, jadi Fx sudah dapat, Rbx dapat, nah Rax belum. Nah, maka Rax kita dapat dari persamaan ini ya. Persamaan ini. Nah, itu dia. Maka Rax adalah ya, pindah ruas jadi Fx dikurang Rbx. Di Fx, buat dari Fx ini dia 693 dikurang Rbx 336. Maka kita peroleh, maka kita dapat 357 Newton. Nah, jadi kita udah dapat nih ya, dapat kita mencari hanya di sumbunya, di sumbu X ini. Jadi FAX kita dapat, ini dia FAX, kemudian LBX kita dapat, dan RAX kita dapat. Nah, cukup. Selanjutnya baru kita masuk ke analogi pegasnya. Nah, kalau analogi pegasnya berarti karena dibagi 6 elemen ya, karena dibagi 6 elemen ini ya, analogi pegas ya. Analogi pegas. Nah, berarti terdapat 6 elemen, terdapat 7 nodal berarti. 7 ini ini 6, elemen 6, elemen 5, elemen 4, elemen 3, elemen 2, dan elemen 1. Nah, terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nodal. Berarti kita membentuk matriks 7 kali 7. Nah, Fx, di sini ada Fx ya, di sini ada Fx. Kemudian di nodal tengah tuh ini, di sini di nodal 4 ada Rbx ya. Kemudian di sini ada RAX. Nah, selanjutnya kita akan menyusun persamaan matriks kekakuan globalnya di Excel. Oke, baik, setelah kita menganalisis ya gaya-gaya yang bereaksi pada batang tersebut, kemudian hukum Hooke juga yang berlaku untuk mendapatkan tegangan pada sepanjang batang, maka kita akan mengaplikasikannya atau menghitungnya dengan menggunakan bantuan software Microsoft Excel. Oke,
Ini tadi ya hasil oret-oret kita tadi ya. Kita dapat ya di analogi pegasnya kita dapat di nodal 1 ada gaya Fx yang besarnya 693 Newton. Kemudian ada di nodal 4 ada gaya Rbx yang besarnya adalah 336 Newton, dan terakhir ada Rax ya, yang besarnya 357 Newton. Maka kita akan mengubah analogi pegas ini menjadi persamaan kekakuan global dengan menggunakan software Microsoft Excel. Oke, baik, ini data-data yang telah saya masukkan ke Microsoft Excel ya, saya singkat aja. Dan datanya sama aja tadi. Untuk K-nya jadi luas dengan luas penampang 2.500 mm bentuk sangkar, kemudian E-nya 200.000 megapascal dan panjang elemennya 500 mm sehingga kita dapat K-nya 1 juta megapascal milimeter. Kemudian saya sudah susun juga ya. Karena tadi ada 6 elemen berarti terdapat 7 nodal sehingga kita akan membentuk matriks berordo 7x7. Ini. Nah, kemudian ini dia yang telah kita orek-orek tadi. Gaya eksternalnya 693 untuk Fx karena arahnya ke kanan ya. Sesuai dengan konvensi internasional, kalau ke kanan maka gayanya bernilai positif ya. Sementara yang di nodal 4 itu minus 336 arah ke kiri, dan juga yang di titik A atau titik pinnya ya. Nah, selanjutnya kondisi batas ya. Kondisi batas itu X7 atau pada itu tidak terjadi perpindahan sehingga X7 sama dengan 0. Maka dengan demikian kita bisa mengeliminasi baris 7 kolom 7. Sehingga kita beroleh matriks 6 berordo 6 kali 6. Nah, ini kita copy rumus ya, rumus. Jangan copy angka ya. Nah, kalau copy angka nanti kalau berubah angkanya, maka yang lainnya tidak akan berubah deh. Jadi kalau copy rumus ikut berubah. Kemudian gaya eksternalnya, jadi ya. Jadi semuanya copy rumus. Ya. Selanjutnya kita akan selesaikan dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, kita peroleh ya nilai perpindahannya ya. Kita buat tabel di sini ya. Nah, jadi untuk ini X1 ya, X1, X2, X3, X4, X5, X6. Sementara X7 itu 0. Nah, sekarang kita buat tabelnya. Kita analisis secara elemen. Jadi elemen ya 1, 2. Jadi ada 6 elemen. Kita buat seperti ini. Nah, kemudian ini adalah perpindahannya. Ya, perpindahan atau perpindahan nodal ya. Kita singkat ya, perpindahan nodal PN. Nah, ini PN-nya nodal kemarin. Kita copy semua kemarin. Oke. Ya, pas. Nah, panjang awalnya atau L-nya itu sama semua, 500. Jadi kita copy aja nih. 500. Nah, oke. Sebentar kita lihat tadi waktu di pembahasan awal jadi ya. Jadi pembahasan awal tadi bahwasannya regangan atau epsilon, regangan adalah delta L ya, atau ini perpindahan ya, perpindahan nodal dibagi dengan L0-nya. Jadi perpindahan dibagi dengan L0. Perpindahan tadi yang kita peroleh tadi dari hasil analisis dengan metode eliminasi Gauss-Jordan, L0
500 karena kebetulan sama panjangnya elemennya. Tapi kalau panjang elemen beda-beda, maka kita harus berikan panjang sesuai dengan panjang elemennya masing-masing. Baik. Nah, jadi kita lanjut lagi ke Excel-nya. Nah, maka kita hitung di sini regangan ya, regangan. Regangan rumusnya adalah ya, buka kurung, tambahan panjang dibagi panjang awal dikali 100%. Nah, itu ya, itu regangannya. Maka kita copy ke bawah. Nah, modulus elastisitas tadi ini dia ya. Ini dia. 200.000. Maka kita gunakan rumusnya. Jadi tegangan pada masing-masing elemen adalah ini ya, ditanya ya kan. Adalah modulus elastisitas dikunci ya, dikali dengan regangan. Nah, itu dia. Ya, ini tegangan dalam MPa ya, dalam MPa. MPa. Nah, maka kita copy tadi. Nah, itu dia. Jadi, tegangan yang terjadi pada elemen 1 adalah sebesar 126 megapascal. Kemudian, selanjutnya, pada elemen kedua, 98,28 megapascal. Terusnya 70,56 untuk elemen 3, dan seterusnya. Ya, jadi inilah jawabannya. Ini jawabannya dari perhitungan kita. Nah, demikianlah analisis tegangan pada struktur dengan menggunakan metode elemen hingga. Jadi demikian tadi pembahasan latihan 3 dan 4 kita ya dalam analisis struktur menggunakan metode elemen hingga. Saya berharap kalian mau mempelajari kembali, memahaminya kembali dengan baik, sehingga bisa menguasai dengan baik dasar-dasar ilmu metode elemen hingga untuk analisa struktur. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.